Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hamdana wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa fil ayatil ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul 'azim. Pertama surah Al-Ahzab ayat 21, kemudian surah Al-Qalam ayat yang keempat. Terjemahannya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan berharap kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Dan sesungguhnya kamu itu adalah Nabi Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat yang keempat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita muliakan, malam ini kita membahas surah Al-Ahzab dan surah Al-Qalam, membicarakan tentang mentawadani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu menyebut peringatan Maulid Nabi, karena di Indonesia sekarang lagi bacakan tentang peringatan Maulid Nabi. Bid'ah, dolalah, fitnah. Jadi siapa yang mengingat atau memperingati Maulid Nabi, maka itu akan masuk neraka. Suatu kali saya diundang pengajian dengan tema memperingati Maulid Nabi, ya, mentauladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat Isya, ada sepertiga dari jemaah keluar dari masjid. Lalu PJ pengurus, bapak ibu
malam ini awak perintahkan Maulid Nabi. Komentar jemaah yang kedua, bid'ah, dolala, fitnah. Jadi yang kedua dari masjid itu calon masuk surga, dan tiga di masjid masuk neraka gara-gara Maulid Nabi. Bapak Ibu, alhamdulillah saya baru pulang dari malam dari kota Nabi, tempat tinggalnya Nabi, tempat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tadi malam, ya jam segini masih di bandara tadi malam. Ternyata saya hadir di Masjid Nabawi, ikut pengajian Syekh dan Ustadz. Apa yang dia kajinya ketika 3 malam yang lampau? Tanggal berapa? Ini tanggal berapa ini? Rabiul Awal ini tanggal berapa ini? Nah, berarti waktu peristiwa Rabiul Awal tanggal 12. Apa yang mereka kaji? Salah satu yang dikajinya adalah mentauladani Nabi, ya kan? Jadi mereka pun ulama di situ juga menggunakan momen lahirnya Nabi untuk mengkaji tentang Nabi. Salah satu ayat yang dibahasnya ini, Pak, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Saya punya catatan khusus tentang ayat ini. Kalau ini terjemahan Departemen Agama, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Salah seorang syekhnya di sana menerjemahkan Allah itu di atas. Jadi la'ala di atas budi yang mulia. Jadi bukan berbudi mulia, karena banyak orang berbudi mulia, tapi Rasulullah itu di atas orang itu lagi. Itu kapan dibahas? Tanggal 12 Rabiul Awal, tapi mereka tidak menyebut namanya Maulid Nabi. Nah, jadi kalau banyak mana yang anti kepada nama Maulid Nabi, maka besok ini tidak perlu lagi sebut Maulid Nabi. Sebut saja pengajian tentang mentauladani Nabi Muhammad. Maulid Nabi itu masih, Pak. Ketika ada namanya peringatan Maulid Nabi di masjid, apa isinya? Pertama membawa acara, tidak? Dan kedua qori ke qori'ah, membaca Al-Quran. Ayat yang dibaca biasanya berhubungan dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, sambutan dari pengurus masjid, gitu ya? Ya. Yang keempat, pengajian atau ceramah tentang Nabi Muhammad. Yang kelima, makan. Yang keenam, ngumpul sumbangan, iya kan? Kemudian penutup. Nah, kira-kira perbuatan itu perbuatan mungkar yang bisa mengantar ke neraka, tidak? Nah, jadi sebenarnya yang anti itu sebenarnya tentang nama Maulid Nabi, ya kan? Nah, coba bisa tuh buat pengajian undangan tentang pengajian, ya mungkin mentauladani Nabi, ya kan? Sejarah Nabi, ya kan? Nah, maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, kita hanya menggunakan momen seperti ulama Madinah juga menjelaskan. Ini bukan pertama sekali saya hadir di situ, Bapak Ibu. Berapa waktu yang lampau di Maulid Nabi juga pernah saya hadir, juga bicara tentang Maulid Nabi. Saya juga pernah hadir di Madinah ketika tanggal 27 Rajab, dan saya mengikuti pengajian Syekh di situ. Ternyata membicarakan tentang Isra Mi'raj.
Jadi ketika tanggal 27 Rajab orang bicara tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini anti maulid Nabi, ini bid'ah, jadi kadang-kadang yang mananya yang bid'ah, karena ada maulid, ada maulud, ada mulud. Ya kan? Kalau maulid kelahiran Nabi, kalau maulud bayinya Nabi, kalau mulud makan-makan setelah maulid Nabi, gitu kan? Nah, yang mananya yang bid'ah? Ya udahlah bapak-bapak ibu. Jadi kadang-kadang memang kita ini masalah-masalah yang seperti itu menjadi ribut, ya kan? Masalah tentang peringatan maulid Nabi itu sekarang Yahudi Zionis tidak pernah memilih-milih. Coba sebelum dibom itu orang Islam coba lihat dia peringatan maulid Nabi apa tidak. Nggak dipilih Pak, pokoknya saya Islam dibantai ini satu dia. Awak masih sibuknya masalah maulid Nabi, ya. Yang nggak mau ikut maulid ya silakan, ya kan, tidak ikut. Yang ikut silakan pahami saja, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, itu sedikit mukadimah, Pak, ya, supaya tidak usah lagi bicara tentang ikhtilaf, ya, peringatan maulid Nabi. Makanya kadang begini Bapak Ibu, kita ini memang terlalu banyak dipertontonkan perbedaan-perbedaan, ya, adonan dalam Serawanyo, adonan senten Serawanyo, sehingga kini orang tak mencari wajah orang lepak, tapi mencari Serawanyo. Ya Allah, ya. Kalau lihat senteng Serawanyo, aku buat sama dia. Kalau tak senteng, tu buat berbeda dia. Kenapa tidak melihat ini Allahnya siapa, Nabinya siapa? Itu makanya orang cinta juga paus pada kaum ulama. Paus diciumnya kan yang ini, ya. Nah, gitu ya. Ada yang orang Islam minta berkah kepada paus supaya anaknya, ya, karena tidak percaya oleh kan ulama, ya kan, ulama sebacakan yang ada bacakan Sarawak, bacakan, ya kan. Kalau ada ustaz-ustaz awak dan senteng Sarawak dan tinggi Serawanyo Bapak Ibu, itu artinya ilmunya tinggi. Kalau ada dan dalam Serawanyo pasti ilmunya dalam. Alah tu Bapak paci itu nanti dalam Serawanyo, nanti tinggi Serawanyo. Jadi kalau ada nanti mengaji kembali tinggi Serawanyo, alhamdulillah. Wajah ustaz yang tinggi ilmunya, dan tinggi Serawanyo. Ya. Kalau seandainya dalam Serawanyo, berarti kita dapat ustaz yang dalam ilmunya, ya kan? Itu enggak habis pengajian itu jemaah kakak juga ini. Nah, nggak boleh lagi Bapak Ibu, sudahlah, ya kan? Nah, kembali pada ayat ini Bapak Ibu, kata Allah di sini, kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada kata laqad, ada lam, ada laqad. Ini taukid, jaminan dari Allah. Sungguh ada ini pakai kana selalu, dulu, sekarang, akan datang. Jadi itu jaminan Allah bahwa ada pada diri Nabi Muhammad itu keteladanan dari dulu, sekarang, sampai akan datang, dijamin oleh Allah. Itu kalimat lafaz, ya. Jadi memang Nabi Muhammad itu kita tauladani sampai kapanpun. Cuma tidak semua orang, tidak semua orang bisa, karena dalam ayat ini memang tidak semua orang yang mau mentauladani Nabi Muhammad itu cuma 3 di dalam ayat ini. 1, liman kana yarjullah, orang yang berharap bertemu dengan Allah.
Jadi kalau ingin bertemu dengan Allah, satu-satunya jalan tauladani Nabi Muhammad. Itu resepnya. Ketika ada orang yang menghina Nabi Muhammad, ketika ada orang yang tidak peduli dengan syariatnya Nabi Muhammad, berarti dia tidak ingin bertemu dengan Allah. Kalau dia tidak mau bertemu dengan Allah, lalu dengan siapa nanti dia bertemu? Ya dengan iblis, dengan setan. Ya kan? Karena nanti kan kata Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kelompok hamba-hambaku. Nah, kelompok hamba Allah inilah yang akan bertemu dengan Allah. Yang hamba setan dia akan dikumpulkan bersama setan. Itu satu, Pak. Yang ingin bertemu dengan Allah, maka dia akan mentauladani Nabi Muhammad. Nanti kita lihat apa yang kita tauladani. Yang kedua dalam ayat ini adalah wal yaumil akhir. Itu orang yang yakin akan adanya hari akhir, hari kiamat, hari akhirat. Karena disitulah semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ya kan? Tadi ada ayat surat Al-Adiyat yang dibaca oleh ini. Ya kan? Waktu mengatakan bahwanya innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu kepada Tuhannya amatlah ingkar mereka. Innahu ala zalika la syahid. Dan mereka tahu kalau mereka itu adalah ingkar. Kenapa? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Karena mereka terlalu cinta kepada harta-harta mereka. Padahal apalah yang lamu idza mu'sira ma fil qubur. Nah, itu dia. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia, harta, jabatan, pangkat, kedudukan segala macam, apa mereka tidak paham kalau mereka akan dibangkit dari kubur? Kapan itu dibangkit dari kubur? Setelah hari kiamat. Nah, maka itu bertemulah dengan kita dengan yang disebut yaumul akhir. Karena awal-awal surat Al-Fatihah sudah bicara tentang maliki yaumiddin. Nah, makanya orang-orang yang percaya tentang hari akhir itu tauladani Nabi Muhammad. Itu yang ketiga. Yang ketiga wazakarallaha katsira. Dan orang-orang yang banyak-banyak mengingat Allah. Ya, dalam hatinya, dalam dirinya. Maka itu iman itu kan berada di 3 tempat, Pak. Satu di lisannya. Iman itu kan berada di lidahnya. Ya kan? Apa itu? Iqraru bil lisan. Maka iman itu akan ada di lisannya. Maka ingatlah Allah di lisan kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, gitu ya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullah, ya kan? Wa atubu ilaihi. Iman itu ada di situ, di lisannya. Ya kan? Kemudian iman itu adanya daripada amal. Maka amalnya itu bagaimana dia mencontoh kepada Nabi Muhammad. Nah, imannya itu adanya di qalbunya. Itulah. Nah, kalau berbeda antara qalbu dengan lisannya, itulah disebut dengan munafik. Ya kan? Qalbu, lisannya berbeda, amalnya dengan berbeda, maka disebutlah munafik. Ya kan? Kalau seluruhnya tidak ada iman di situ, sebutlah kafir.